kedatangan Roh Kudus. Sweetie, sweetie, ya, ya, ya. Sweetie, sweetie, oh yes, I am so sweet. Jesus loves me. Jesus loves you. Jesus loves you, you. And you are so sweet, sweetie, sweetie, sweetie. Ya, ya, ya. Ternyata anak-anak sudah ada di depan layar. Aku keasikan menyanyi deh. Hello Sweetie Kids and Cornerstone Kids dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Salam kenal. Namaku adalah Miss Siri. Aku disayang oleh Tuhan Yesus. Apakah kamu juga disayang oleh Tuhan Yesus? Yahoo! Iya? Oh, kalau begitu sama dong. Siapa lagi yang disayang oleh Tuhan Yesus? Wah, benar. Semua anak disayang oleh Tuhan Yesus. Kalau begitu, semua yang disayang oleh Tuhan Yesus semua berdiri. Ayo kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Jesus loves me. Siap semua? Ikuti gerakan Miss Siti ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Wah, ternyata anak-anak pintar menyanyinya, hebat-hebat. Tapi sekarang Miss Sweetie harus pergi ke sana dulu. Karena Miss Sweetie akan siap-siap ikut ibadah bersama anak-anak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita panggil Lausu Suci? Oke? Lausu Suci. Lausu Suci. Di mana ya Lausu Suci? Lausu Suci. Hai anak-anak. Tadi rasanya ada yang panggil-panggil Lausu Suci ya? Siapa? Siapa? Miss Sweetie. Sekarang Miss Sweetie-nya kemana? Ke sana. Mau apa Miss Sweetie ke sana? Apa? Mau siap-siap ikut ibadah? Wah, bagus kalau begitu. Anak-anak di rumah juga semua sudah siap ikut ibadah ya? Pakai baju yang rapi, semua siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oh, tuh, Miss Siti juga sudah siap ikut ibadah ya? Tuh, anak-anak juga. Wah, oke deh. Kalau begitu, kalau semua sudah siap, mari kita memuji Tuhan. Musik. Dalam satu minggu ada 7 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Apakah anak-anak mau memuji Tuhan setiap hari? Senin, Selasa, Yesus tetap Raja. Rabu, Kamis, Yesus yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Anak-anak, Tuhan Yesus senang kalau kamu memuji Tuhan setiap hari. Karena Tuhan Yesus segalanya bagi kita. Tuhan Yesus yang memberikan nafas bagi kita. Senin, Selasa, Yesus tetap Raja. Rabu, Kamis, Yesus yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan setiap hari. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan berikan bagi saya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk papa dan mama, untuk kakak dan adik. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau beribadah. Tuhan tolong berikan saya hati yang memuji Engkau dan telinga yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2. Nah, anak-anak, di sini diceritakan ada sesuatu yang terjadi di kota Yerusalem. Ada apa ya? Ayo anak-anak, kita pergi ke kota Yerusalem. Wah, ramai sekali di Yerusalem. Banyak orang berdatangan ke Yerusalem. Tapi di mana ya murid-murid Tuhan Yesus? Oh, itu mereka. Mereka sedang berkumpul di sebuah rumah. Apa yang sedang mereka lakukan? Oh, mereka sedang berdoa. Mereka juga suka membaca Alkitab. Tapi Tuhan Yesus ada di mana? Kok tidak ada bersama mereka? Oh iya, Laus Suci baru ingat. Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu? Bagaimana cara Tuhan Yesus naik ke surga? Masih ingat?
Ya, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke sebuah bukit. Lalu Tuhan Yesus terangkat, dan awan menutupinya sehingga Tuhan Yesus tidak kelihatan lagi. Tetapi anak-anak, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan pesan yang sangat penting. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di Yerusalem, jangan kemana-mana. Akan datang seorang penolong kepadamu." Tinggallah di Yerusalem, jangan kemana-mana. Akan datang seorang penolong kepadamu. Oleh karena itulah anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem. Tiba-tiba ada suara mengejutkan datang ke rumah itu. Coba kalian dengar, suara apa itu? Hah? Itu kan suara angin kencang. Tetapi aneh. Lihat, pintu dan jendela rumahnya tidak bergoyang-goyang. Dan ada yang aneh terjadi. Tiba-tiba ada sesuatu di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus di rumah itu. Apa itu yang ada di atas kepala mereka? Hah, itu kan api. Jangan-jangan ada kebakaran. Ternyata bukan. Api itu ada di setiap kepala murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi aneh, api itu tidak membuat rambut mereka gosong. Rambut mereka bagus-bagus saja tuh. Jadi apa itu sebetulnya? Ada suara angin kencang, ada lidah-lidah api. Ternyata penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus itu sudah datang. Siapa ya namanya? Roh Kudus. Siapa anak-anak? Roh Kudus. Roh Kudus datang dan tinggal dalam hati murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus membuat hati mereka gembira. Murid-murid Tuhan Yesus memuji-muji Tuhan. Dan banyak orang di luar rumah, mereka juga mendengar suara angin kencang tadi. Mereka datang berkumpul mendekati rumah itu, ingin tahu apa yang terjadi. Anak-anak, ada seorang murid Tuhan Yesus di rumah itu bernama Petrus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati Petrus. Lalu Petrus menjadi berani. Ia berdiri di depan orang banyak dan bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi manusia berdosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Ketika orang banyak itu mendengar apa yang Petrus katakan, mereka menjadi sedih. Apa yang harus aku lakukan? Dosaku banyak. Ya anak-anak, mereka tahu dosa mereka banyak. Apa yang harus mereka lakukan? Petrus berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka dosamu akan dihapus dan kamu akan diselamatkan." Maka pada hari itu juga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menerima Roh Kudus. Wah, ajaib sekali! Ajaib sekali! Anak-anak, Roh Kudus itu sebetulnya siapa?
Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa Roh Kudus tinggal di dalam hati? Untuk menolong kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang taat. Benar, karena kadang kita lupa untuk taat kepada Tuhan, kepada papa mama. Roh Kudus akan ingatkan kamu. Kalau papa panggil, jawablah, "Ya papa." Kalau mama panggil, jawablah, "Ya mama." Kalau mama suruh kamu mandi, segera kamu mandi. Kalau papa suruh kamu tidur, segera kamu tidur. Itu namanya anak yang taat. Roh Kudus juga suka ingatkan kamu. Kalau kamu malas berdoa, Roh Kudus akan ingatkan, "Ayo berdoa dulu. Anak-anak cepat berdoa ya." Nah, Roh Kudus juga akan ingatkan kamu untuk sayang adik, sayang kakak, sayang teman. Nah, Roh Kudus juga akan menolong kamu menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Jadi anak-anak, Roh Kudus itu sangat kita perlukan. Hari ini Loh Sesuci akan ajarkan sebuah lagu kepada kalian. Lagu ini bercerita tentang Allah kita yang ajaib dan hebat. Allah Bapa yang mengasihi kita, Allah Anak namanya Yesus, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya satu. Ayo kita belajar lagu ini. Allah kita ajaib dan hebat, Allah Bapa yang mengasihiku, Allah Anak namanya Yesus, mati di salib menanggung dosaku. Allah Roh Kudus yang menolongku jadi anak yang taat, Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Ketiganya satu, ketiganya satu, yang mengasihiku. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya satu. Allah kita ajaib dan hebat, Allah Bapa yang mengasihiku, Allah Anak namanya Yesus, mati di salib menanggung dosaku. Allah Roh Kudus yang menolongku jadi anak yang taat, Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Ketiganya satu, ketiganya satu, yang mengasihiku. Ayo anak-anak, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ikuti Lausi ya. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hatiku saat aku percaya Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan menurut apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, juga menjadi anak yang taat kepada Tuhan, Papa Mama, dan guru kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Hore, 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 hore. Ada Roh Kudus dalam hatiku. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hatimu
dan menolong kamu. Sekarang, ayo kita sama-sama buka Alkitabnya. Kita akan membaca ayat hafalan. 1, 2, 3. Ku buka Alkitabku dan ku baca. Ikuti Miss Siti ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa itu apa ya? Kuasa artinya kamu bisa. Kamu bisa menjadi anak-anak yang taat karena ada Roh Kudus di dalam hatimu. Oh iya, anak-anak, tahukah kamu hari turunnya Roh Kudus disebut hari Pentakosta? Sekali lagi kita ucapkan ya, Pentakosta. Ya, hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Anak-anak hebat deh. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita.